Kejaksaan Agung melengkapi alat bukti untuk menjerat Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi BTS. Sekarang dengan kasus seperti ini, itu bakti itu praktis nggak bisa bekerja. Yang penting adalah proses ini itu bisa segera cepat berlalu. Karena apa? Keadilan itu kalau tidak cepat diproses, itu justru memunculkan ketidakadilan. Misalnya contohnya, kalau dalam hukum itu ada istilah justice delayed, justice denied. Memang harus ada keterangan dari pimpinan puncak Kementerian Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Ya. Ini memang Jaksa Agung saat ini sedang mendalami tentang tindak pidana pencucian uang dan korupsi dari bakti Kominfo. Ini dana yang dikumpulkan oleh Kominfo, saya tidak tahu untuk apa dan untuk keperluan apa dan untuk siapa. Pemborosan uang negara luar biasa. Kita mengutip apa yang dikatakan Presiden bahwa tahun 2023 ini ekonomi global termasuk Indonesia sudah mencapai ambang yang mengkhawatirkan. Ada apa negara ini? Padahal Presiden sudah berkali-kali mengungkapkan hati-hati penggunaan anggaran. Tapi tetap saja saya tidak melihat sense of crisis dari para pejabat-pejabat itu. Jadi sampai sekarang Kejaksaan Agung itu sudah menetapkan 4 orang tersangka di kasus pengadaan BTS di Bakti Kominfo. Ketika sudah ditetapkan 4 tersangka di Bakti Kominfo terkait pengadaan atau pembuatan BTS ini sudah secara resmi mangkrak nih proyek BTS ini gitu. Padahal ini adalah program andalan Pak Jokowi. Jadi kebayang nggak betapa tercoreng dan marahnya Presiden Jokowi terkait kasus ini. Tapi sekarang dengan kasus korupsi yang kemudian sudah merembet kepada tindak pidana pencucian uang, kita akhirnya ngerti tuh. Oh ternyata memang seburuk itu Bakti Kominfo gitu. Seburuk itu kinerja dari Menteri Nasdem ini. Sehingga kalau Presiden akhirnya marah gitu ya, itu masuk akal, wajar gitu. Ya, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Johnny G. Plate kini sedang galau sebab dia menjadi target dari Kejaksaan Agung untuk kasus korupsi BTS. Sejatinya Sekjen Partai Nasdem itu diperiksa penyidik Kejaksaan Agung sebagai saksi pada Kamis 9 Februari kemarin. Namun yang bersangkutan mendampingi Presiden Jokowi untuk memperingati Hari Pers Nasional 2023 yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan terbuka peluang bagi Johnny G. Plate sebagai tersangka. Peluang itu disebut terbuka saat tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang cukup. Kata Ketut, Kejaksaan Agung punya wewenang untuk membuktikan dugaan-dugaan tindak pidana dalam sebuah perkara. Lewat proses penyidikanlah seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Berikut adalah kronologi atau duduk perkara kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk tahun 2020 sampai 2022. Seperti diketahui, kasus ini telah memasuki babak baru setelah Kejaksaan Agung RI menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TTPU penyediaan infrastruktur BTS. Tersangka yang ditetapkan itu berasal dari swasta, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan atau IHA. Kepala Pusat Penerangan Umum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan dengan penambahan ini maka total tersangka dalam perkara itu menjadi 5 orang. Menurut Ketut, guna mempercepat proses penyidikan, IHA ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan sejak 6 sampai 25 Februari 2023. Ketut mengungkapkan IHA berperan sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergi diduga telah secara melawan hukum bersama-sama melakukan pemufakatan jahat tersangka sebelumnya, yaitu Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Terhadap IHA disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2001 JO Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya, terungkapnya kasus korupsi ini bermula pada bulan Agustus 2022 ketika Bakti Kominfo diberikan proyek untuk membangun proyek BTS 4G demi mendukung kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dalam bentuk layanan internet. Sebagai informasi, pembangunan BTS ini sendiri dibagi menjadi beberapa paket. Letak pembangunan BTS 4G ini juga terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia. Dalam catatan Kominfo, setidaknya ada 4.200 titik dari 3 konsorsium yang tengah disidik. Akan tetapi pada perjalanannya muncul dugaan adanya perbuatan melawan hukum
hukum yang dilakukan para tersangka dengan merekayasa dan mengkondisikan proses layang proyek. Dalam pelaksanaan perencanaan dan lelang, tersangka melakukan rekayasa sehingga dalam proses pengadaan tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat. Kecurigaan pun terjadi ketika sampai batas pertanggungjawabannya. Banyak proyek BTS tersebut tiba-tiba berakhir dan beberapa BTS tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Kejagung lewat tim di bawah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menurunkan para jaksanya untuk meliti proyek BTS tersebut dan perlahan dari tim Jampitsus akhirnya berhasil mengungkapkan adanya korupsi pengadaan BTS ini. Ya, penyidikan kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BES Transif